Shalom. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Apa kabar hari ini saudara? Pasti baik di dalam Tuhan Yesus. Hari ini pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul, Kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertata di dalam sorga, kami mengucap syukur kasih karunia-Mu pada kami, berkat-berkat-Mu pada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, membaca, mendengarkan, dan merenungkan bersama-sama. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus alam sadar, bawah sadar kami. Tutup bungkus tempat di mana kami berada untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami membaca firman-Mu. Datanglah Roh Kudus untuk mengajar kami tentang rema yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Di bawah judul perikop Apolos di Efesus. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Kita membaca renungan, tuntunan renungan harian.net 5 September 2022. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jendela johari adalah teknik yang digunakan untuk membantu orang lain lebih memahami hubungan dengan diri dan orang lain yang lebih baik. Teori ini diciptakan tahun 55 oleh dua psikolog Amerika, yakni Joseph Luft dan Harrington Ingham. Jendela johari terdiri dari 4 area. Pertama adalah area terbuka, yakni sifat atau kepribadian yang mudah dilihat oleh diri sendiri maupun orang lain. Kedua adalah area buta, yakni sifat yang tidak bisa kita identifikasi sendiri, namun dapat dilihat orang lain. Ketiga adalah area tersembunyi, yakni sifat yang sengaja kita sembunyikan, sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Dan keempat adalah area misteri, yakni sifat yang baik
kita maupun orang lain tak bisa mengidentifikasinya. Ternyata teori ini juga dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk dalam menilai pengetahuan seseorang. Ini terlihat dalam kisah Apolos, seorang Yahudi kelahiran Alexandria, Mesir. Ia terpelajar, fasih bicara, dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang Yesus dan mengajarkannya dengan bersemangat. Namun ternyata pengetahuannya belum lengkap. Syukurlah Priscilla dan Aquila dapat melihat area buta Apolos. Mereka pun mengajarnya dengan teliti, sehingga Apolos menjadi penginjil yang berani dan pembela iman Kristen yang andal. Diperlukan kerendahan hati seperti Apolos untuk menerima koreksi dan bimbingan, dan diperlukan hikmat serta kecintaan terhadap kebenaran untuk dapat bertindak seperti Priscilla dan Aquila. Kita hendaknya mengikuti teladan mereka. Pandanglah orang-orang di sekeliling kita sebagai alat Tuhan untuk menolong dan memperlengkapi kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Amin. Ya, jadi kisahnya zaman dulu itu ada orang-orang yang percaya Tuhan tetapi belum dibaptis roh. Istilahnya adalah mereka hanya mengetahui baptisan Yohanes, ya, karena baptisan air yang melakukan adalah Rasul Yohanes. Itu dipandang kurang lengkap oleh gereja mula-mula yang memang dituntun penuh oleh Roh Kudus. Hidup mati mereka dituntun oleh Roh Kudus. Jadi benar-benar masih murni menjalankan yang namanya ketetapan Allah melalui bimbingan Roh Kudus. Ya. Yang bisa kita lihat di sini bahwa kerendahan hati semua orang di masa awal mula-mula, meskipun sejago Apolos, fasih berbahasa, pintar ngomong, ya, tapi dia tetap mau menerima pengajaran Aquila, ya, suami istri itu. Tidak ada ego, tidak ada yang namanya paling benar sendiri. Dikoreksi tidak mau. Ajaranku paling benar. Ajaranku paling. Nah, paling dari yang paling. Ya, seperti kecap nomor 1, tidak ada kecap nomor 2. Ya karena Priscilla dan Aquila ini sendiri mengajarnya juga dengan penuh kasih, mengajarnya juga dengan penuh kerendahan hati, tidak langsung menuduh, woi salah kok ya, tidak begitu, sesat kamu, kurang benar, ya. Dan akibatnya apa? Tuhan pakai Apolos untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Karena kerendahan hati semua orang mau menerima koreksi dan kekurangan. Ya, karena saat itu masih bersatu dalam Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau zaman sekarang, wow, beda pandangan dikit, beda kepentingan sedikit, sudah memisahkan diri dan membuat gereja sendiri. Sudah banyak gereja macam-macam dari yang karismatik, dari gereja satu yang besar timbul kecil, pecah.
Kalau gereja-gereja yang zaman dahulu mendirikan jemaat baru itu karena eh, memang sengaja mereka mendidik cabang di mana seperti GPIB mereka punya biasanya satu gereja mempunyai beberapa gereja cabang. Terus setelah itu baru pecah. Itu di Surabaya ada yang tua itu Immanuel dan Ebenezer, mereka punya banyak yang kecil-kecil, akhirnya mandiri menjadi jemaat tersendiri. Itu lain ceritanya, memang sengaja dibikin begitu biar jemaat nggak terlalu jauh dari rumah untuk beribadah. Tapi ada juga kebanyakan kasus yang karena tidak cocok mereteli sendiri-sendiri, ya. Ini yang bikin yang lebih parah sekarang, gara-gara itu sudah terlalu banyak gereja, akhirnya trennya sekarang bikin sinode sendiri, ya. Terus tambah banyak, tambah gak karu-karuan, ya. Akhirnya apa jadinya? Mengandalkan egonya masing-masing. Kita sebagai jemaat juga lihatnya juga bingung kan, mau ngikut yang mana? Ya terpaksa ngikut yang ya kita berjemaah dekat rumah. Waktu kalau seumpama dulu Petani Surabaya, sekarang pecah jadi beberapa gereja, beberapa akhirnya juga pecah keluar dari sinode, bikin gabung dengan sinode yang lain, sekarang keluar lagi bikin sinode sendiri, ya. Itu cuma contoh, mohon maaf saudara. Dan ya terpaksa jemaat ngikut aja karena nggak tahu politik. Dan kalau kita terapkan apa yang firman Tuhan hari ini ke zaman sekarang, bisa jadi perang dunia, saudara. Saling menyalahkan. Lu ndak bener, lu ndak ada Roh Kudus. Lu ndak bener, lu ajaran salah. Apa itu? Wah, banyak hal yang kalau kita mau pertentangan itu bisa bertentangan, ya. Karena beda dikit sudah bikin gereja baru, sinode baru. Yang kita butuhkan sekarang ini roh persatuan. Jangan ngurusi paling benar, paling salah. Ajaranmu paling benar, tapi kalau kamu tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sami mawon. Ya. Seumpama kamu di gereja yang paling benar, di kelakuanmu nggak benar, sami mawon. Ya. Tidak ada gunanya. Kita menghadapi hidup ini, kita bergaul erat dengan Tuhan itu pribadi lepas pribadi, ya. Tidak bareng-bareng kayak bikin SIM zaman sekolah, dikoordinasi oleh pihak sekolah, ya. Kita ke surga bareng-bareng dikoordinasi oleh sinode kita atau dikoordinasi oleh pimpinan jemaat. Tidak, ya. Jadi kita melihat bahwa kerendahan hati mau untuk belajar, ego itu sudah menguasai menjadi ilah zaman sekarang, ya. Berbeda dikit pandangan langsung khotbah, naik mimbar, nyerang materinya, nyerang pendeta lain. Atau mungkin tidak bermaksud menyerang, tapi jemaatnya menghubung-hubungkan dengan pendeta A, pendeta B. Akhirnya di YouTube bikin konten dengan judul yang bombastis. Nah, contohnya Pak Stephen Tong menggulung pendeta wanita super luas, apalah ya. Saya sendiri melihat
Mereka semua adalah orang-orang hebat di dalam Tuhan. Kita kesampingkan kelemahan mereka sebagai manusia. Ya, yang pasti mereka sudah diurapi Tuhan untuk memimpin jemaat mereka masing-masing dengan pandangan iman yang berbeda. Bukan iman yang penting loh ya, maksudnya kita kan punya satu iman yang pokok yang menyatukan kita, yaitu percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu basicnya, dasar yang menyatukan kita. Yang paling sering buat berantem adalah baptisan, bahasa roh, ya, tentang yang lagi tren itu, apa itu, kalau orang karismatik itu bilang, aduh sampai lupa, nyerangnya bahwa imannya cuman iman berkat doang. Kalau diberi sakit, diberi miskin, tidak mau. Prosperity, iman kekayaan. Ya, padahal semua itu tidak ada yang salah. Ya, karena memang Tuhan izinkan ada iman seperti itu. Mereka ajarkan juga nggak salah, mereka sudah mengalaminya. Yang pasti, kalau kita sibuk saling menyalahkan, kita pasti tidak akan sempat untuk intim dengan Tuhan. Ya toh? Bagaimana kita setiap hari posting ini, posting itu, menyerang pendeta itu. Tapi kita masih sempat untuk saat teduh mencari Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Karena otak kepala kita itu isinya sudah tidak fokus sama Tuhan. Kita bisa tahu segala hal tentang itu. Kita bukannya bodoh soal firman Tuhan. Kita bisa jadi yang paling pintar, tetapi tidak di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Bisa. Ya. Ayolah. Yang diperlukan sekarang adalah roh persatuan, bukan roh pemecahan. Ya, bukan untuk kepentingan. Paling hebat, ini jemaatku. Ngapain? Nanti diambil orang lain, orang aku yang memelihara. Tidak. Semua adalah jemaatnya Tuhan. Ini pasti kerendahan hati Apolos menerima pengajaran tambahan, les tambahan dari Aquila. Itu harus kita contoh. Ya. Jangan dibawa-bawa ini dicontohkan. Wah, ini Apolos ini seperti orang Protestan yang belum baptis selam, ya kan, akhirnya nggak komplit. Dereng. Munyer lagi ke situ. Ya. Kita bahas itu panjang urusannya soal baptisan. Kenapa ngeributin orang yang sudah percaya? Sana mencari jiwa. Masih banyak, masih jutaan orang di Indonesia sendiri, masih ratusan juta jiwa-jiwa yang menanti, masih miliaran di seluruh dunia. Kok ribet ngurusi baptisan saudara-saudara sendiri? Kok ribet ngurusi yang paling benar? Ya, karena orang yang nggak fokus itu memang suka cari masalah, suka cari benar dan salah. Kalau orang fokus gak ngurusi itu, gak ada waktu, ya. Mencari jiwa bukan di kandang orang lain, cari jiwa di sono, kambing, jangan di kandang domba. Cari kambing di kandang domba, ya. Cari kambing di sono, kandang kambing. Ya, kita mencontoh apa yang menjadi
Apolos rendah hatinya menerima untuk diajar les privat tambahan, ya, menjadikan dia lebih dipakai lagi oleh Tuhan. Lebih luar biasa, komplit, ya, paket komplit. Bayangkan kalau Apolos, waduh, siapa lu ngajarin gue? Gue udah hebat nih, ayo debat loh. Belajar firman Tuhan untuk memperkuat iman diri sendiri, bukan untuk membantah iman orang lain. Ya, urusan kita menunjukkan kebenaran, selebihnya urusan Roh Kudus, tapi tidak dengan berbantah-bantahan. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang berada di dalam surga, pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur, firman-Mu boleh kami baca, boleh kami renungkan. Kami boleh mendapatkan rema, pengertian tentang bacaan kami hari ini, tentang kerendahan hati Apolos, orang hebat yang mau diperlengkapi lebih lagi dan menjadi lebih hebat, dipakai Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami memiliki kerendahan hati. Jauh-jauhkan kami daripada kesombongan yang memang adalah sifat manusiawi kami. Tahu sedikit, sombongnya berkali-kali lipat. Biarlah kami menyerahkan semua apa yang kami tahu dalam tangan Tuhan, untuk disaring agar tidak ada lagi egois, agar tidak ada lagi sombongan. Kami seringkali lupa yang terpenting bahwa kami adalah intim dengan Tuhan. Seringkali belajar, jadi pintar luar biasa tapi tidak intim dengan Tuhan. Karena kami tiap hari sibuk menghakimi orang lain, tiap hari kami sibuk urusi salah dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua adalah tubuh bait suci Allah. Biarlah kami sadarkan bahwa kami butuh roh persatuan, karena terlalu banyak iblis memecah belah gereja. Terlalu banyak iblis membuat kami lemah, karena kami saling bertentangan satu sama lain. Bagaimana kami bisa menghadapi tantangan dari luar kalau kami sampai saat ini berantem sendiri-sendiri demi ego, kepentingan masing-masing. Ya Tuhan, ajar kami sebagai jemaat biasa untuk lebih mementingkan bergaul erat dengan Tuhan. Karena bagaimanapun kelemahan kami adalah kami seringkali mengandalkan pendeta kami, mengandalkan pimpinan kami secara rohani. Kami mengabaikan upaya kami untuk mencari Tuhan. Kami mewakilkan semua itu kepada pendeta kami, sehingga mungkin yang masuk surga hanya pendeta, jemaatnya tertinggal. Ampuni kami ya Tuhan, sebagai jemaat awam yang sibuk mencari penghasilan, yang sibuk mencari uang untuk persembahan, untuk berpuluhan, tapi lupa untuk mencari Tuhan. Kami sibuk mencari berkat dari pendeta, kami sibuk
untuk meminta didoakan oleh pendeta, tetapi kami tidak mau berdoa sendiri, mencari Tuhan sendiri untuk kehidupan iman kami yang lebih kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman-Mu hari ini mencerahkan kami. Meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, biarlah itu menjadi rema yang benar, berkat untuk kehidupan kami, semuanya yang mendengarkan. Bapa Tata di dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sepanjang hari kami berserah, tutup bungkus kami semua dan kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam zaman yang penuh dengan sakit penyakit, di dalam zaman yang penuh dengan ketakutan, kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun kami Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah kami dalam tangan-Mu, kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas kebersamaan waktunya untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Sampai jumpa esok hari. Terpujilah Tuhan, haleluya.